Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Santosa SSIT MT selaku dosen pengampu mata kuliah CPT Selekta, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hasna Kamila dengan NIM 2413451036 dari reguler 1 D3 Sanitasi. Jadi yang pertama, deskripsi kegiatan. Rumah Sakit Siloam berlokasi di Kelurahan Fatuli, Kota Kupang, dengan kegiatan yang mencakup tahap konstruksi dan operasional. Dalam operasionalnya, rumah sakit memanfaatkan air sumur bor sebagai sumber air baku. Seluruh kegiatan yang berlangsung berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan seperti kualitas air, kualitas udara, kebisingan, sistem drainase, serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan kualitas air. Dilakukan pengawasan terhadap kualitas air sumur bor yang digunakan sebagai air baku rumah sakit. Karena kualitas air sangat menentukan keamanan penggunaan air dalam kegiatan operasional. Yang kedua, pengolahan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari badan air. Yang ketiga, pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan dilakukan baik pada tahap konstruksi maupun operasional agar tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Yang keempat, pengendalian udara ambien dan getaran. Kualitas udara ambien serta getaran juga dikendalikan untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kegiatan pemantauan lingkungan atau monitoring berkala. Yang pertama, pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala dari aspek fisik, kimia, dan bakteriologi untuk memastikan air yang digunakan tetap memenuhi baku mutu. Nah, yang kedua, pemantauan kebisingan. Pemantauan kebisingan dilakukan di sekitar lokasi rumah sakit untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan masih dalam batas aman. Selanjutnya, yang ketiga, pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan udara ambien dilakukan di beberapa titik pengamatan untuk melihat kondisi kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan. Yang keempat, pemantauan getaran. Pemantauan getaran dilakukan untuk memastikan aktivitas rumah sakit tidak menimbulkan getaran yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Jadi berikut hasil analisa kualitas air fisik dan kimia. Yang pertama, hasil pemeriksaan TSS air. Jadi nama sampelnya yang pertama air bor Osapa, hasil pemeriksaannya 1 mg per liter, standarnya maksimal 50 mg per liter, jadi memenuhi standar. Kemudian yang kedua, air bor Obobo, hasil pemeriksaannya 1 mg per liter, standarnya maksimal 50 mg per liter. Yang ketiga, air bor Inaboy, hasil pemeriksaannya 1 mg per liter, kemudian standarnya maksimal 50 mg per liter. Jadi semuanya memenuhi standar. Jadi yang selanjutnya, analisa tingkat kekeruhan air. Jadi yang pertama, tingkat kekeruhan air bor Osapa, hasil pemeriksaannya 4 NTU atau biasa disebut Nepholometric Turbidity Unit. Standarnya maksimal 25 NTU. Air bor Obobo, hasil pemeriksaan 6, standarnya maksimal 25 NTU. Air bor Inaboy, hasil pemeriksaannya 4 NTU, standarnya maksimal 25 NTU. Jadi semuanya memenuhi standar. Yang selanjutnya, tingkat keasaman atau basa. Hasil pemeriksaan tingkat keasaman pH air. Yang pertama, air bor Osapa, hasil pemeriksaan pH-nya 7, baku mutu pH airnya 6-9. Yang kedua, air bor Obobo, hasil pemeriksaan pH-nya 7,6, baku mutu pH airnya 6-9. Yang ketiga, air bor Inaboy, hasil pemeriksaan pH-nya 7,2, sedangkan baku mutu pH airnya 6-9. Nilai pH air sebagai sampel sebesar 7 dan 7,1 masih dalam ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan, yaitu 6-9 sesuai peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Air dengan pH lebih kecil dari pH normal akan bersifat asam dan sebaliknya bila lebih tinggi akan bersifat basa. Selanjutnya, suhu air. Jadi yang pertama, air sumur bor Osapa, hasil pemeriksaannya 30,4 derajat Celcius, sedangkan standarnya 27 derajat Celcius. Yang kedua, air sumur bor Obobo, 30,7 derajat Celcius, standarnya 27 derajat Celcius. Yang terakhir, air sumur bor Inaboy, hasil pemeriksaannya 31,6 derajat Celcius, sedangkan standarnya 27 derajat Celcius. Suhu air yang semakin tinggi menyebabkan sedikit oksigen yang terlarut di dalamnya.
Nah, yang selanjutnya hasil analisa BOD, COD, dan logam berat. Jadi yang pertama BOD dulu. Untuk air bor Osapa, BOD-nya 0,8 mg per liter, standarnya maksimal 2. Air bor Obobo hasil pemeriksaannya 0,8 mg per liter juga, standarnya maksimalnya 2. Kemudian yang selanjutnya BOD air bor Inaboy, hasil pemeriksaannya 1,61 mg per liter, maksimal 2 mg per liter. Nah, yang selanjutnya ini COD air bor Inaboy, hasil pemeriksaannya 5,166, maksimalnya 10 mg per liter. Nah, yang di bawah ini hiraukan saja karena ini ada salah teknis. Lanjut hasil pemeriksaan logam berat. Jadi yang pertama itu ada CD atau kadmium, air bor Osapa 0,0141, air bor Obobo 0,0018, air bor Inaboy 0,0123. Baku mutu menurut PP nomor 82 tahun 2021 itu 0,01 mg per liter. Nah, yang kedua ini PB atau timbal. Air bor Osapa 0,2478, air bor Obobo minus 0,0413, air bor Inaboy 0,2891, baku mutunya 0,03. Nah, yang ketiga ini Fe atau besi, air bor Osapa minus 0,1746, air bor Obobo minus 0,1116, air bor Inaboy 0,0970, baku mutunya 0,3. Nah, yang selanjutnya hasil analisa nitrat, nitrit, dan amoniak. Jadi yang pertama nitrat, air bor Osapa 0,030, air bor Obobo 0,030, air bor Inaboy 0,030. Baku mutu menurut PP 82 tahun 2021 10 mg per liter. Yang kedua nitrit, air bor Osapa 0,057, air bor Obobo 0,007, air bor Inaboy 0,017, baku mutunya 0,06. Yang terakhir amoniak, air bor Osapa 0,140, air bor Obobo 0,05, air bor Inaboy 0,04, baku mutunya 0,5. Yang selanjutnya hasil pemantauan kualitas udara ambien. Jadi parameter yang pertama SOX di stasiun 1 710,20 mikrogram per normal meter kubik. Stasiun 2 433,81 mikrogram per normal meter kubik. Stasiun 3 409,78 mikrogram per normal meter kubik. Stasiun 4 452,79 mikrogram per normal meter kubik. Baku mutunya 900 mikrogram per normal meter kubik. Metode yang dipakai pararosanilin. Parameter yang kedua NOx, stasiun 1 397,42 mikrogram per normal meter kubik. Stasiun 2 175,09 mikrogram per normal meter kubik. Stasiun 3 343,69 mikrogram per normal meter kubik. Dan stasiun 4 353,88 mikrogram per normal meter kubik. Baku mutunya 400 mikrogram per normal meter kubik. Metode yang dipakai itu Saltzman. Yang terakhir itu NH3, stasiun 1 0,3172, stasiun 2 0,1926, stasiun 3 0,4984, stasiun 4 0,3965. Baku mutunya 2 mikrogram per liter. Metode yang dipakai itu Nestler. Nah, yang terakhir ini hasil analisa bakteriologi air. Jadi komponen bakteriologinya E. coli dan total coliform. Yang pertama E. coli, air bor Osapa hasil pemeriksaannya 0, air bor Obobo hasil pemeriksaannya 0, standarnya 100, air bor Inaboy hasil pemeriksaannya 0, standarnya 100. Kemudian yang terakhir coliform air bor Osapa hasil pemeriksaannya 0, standarnya 1000, air bor Obobo hasil pemeriksaannya 1200, standarnya 1000. Yang terakhir air bor Inaboy hasil pemeriksaannya 0, standarnya 1000. Kesimpulannya yang pertama kesesuaian baku mutu
Sebagian besar parameter kualitas lingkungan masih memenuhi baku mutu yang diterapkan. Yang kedua, temuan penting ditemukan pemeriksaan pada total coliform airborne dan tingkat kebisingan di beberapa titik. Yang ketiga, pentingnya pengelolaan dan monitoring. Pengelolaan dan pemantauan tidak perlu dilakukan secara berkelanjutan selama operasional rumah sakit. Kemudian saran yang pertama, pengolahan air. Perlu dilakukan pengolahan tambahan pada sumber air yang mengandung total coliform sebelum digunakan. Yang kedua, pengendalian kebisingan. Diperlukan pemasangan peredam suara serta pengaturan aktivitas operasional untuk menurunkan tingkat kebisingan. Yang ketiga, monitoring berkala. Pemantauan lingkungan harus dilakukan secara rutin sesuai dan dengan ketentuan dalam dokumen AMDAL. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.